warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlad daraq wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal halli wal 'aqdi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'an li wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah Majlis Zikir Al-Isyraq yang semoga Allah terangi hati kita dengan cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita nantinya di tempat orang-orang yang bertakwa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan rauhah kita dalam kitab Tadhkirun Nas, dan kita sudah sampai hampir di penghujung kitab ini. Mungkin kalau Allah kehendaki, insyaallah minggu depan insyaallah kita akan merampungkan kitab yang telah kita baca berapa? 2 tahun mungkin ya. 2 tahun atau lebih lah mungkin. Dan di penghujung kitab ini beliau meriwayatkan waqala radhiyallahu anhu wa quri'a bi hadrati Sayyidi Ali al-Habsyi wa Sayyidi Ahmad radhiyallahu anhuma fi tafsiri at-Tusturi. Satu ketika dibacakan di hadapan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu pengarang Sumtud Durar, Maulid Sumtud Durar, dan di hadapan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dalam tafsir tersebut ada dinukil satu doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang doa ini seringkali juga dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang siapa orang membaca doa ini, maka insya Allah dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Dan inilah yang paling penting dalam tataran akhir hidup seorang manusia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Paling penting bagi seorang mukmin, ya minimal banget dia itu akhir hidupnya adalah khotimah yang baik. Karena ada orang yang awal hidupnya baik, tengahnya baik, ahli ibadah, ternyata pas akhir hidupnya belangsak, pas akhir hidupnya fasik, pas akhir hidupnya nggak beribadah. Nah ini berabe nih. Atau ada juga orang yang mungkin awalnya nggak baik, tengah-tengahnya dia baik, rajin ibadah, pas akhirnya nggak baik lagi. Ada juga yang begitu. Ya minimal kita seorang mukmin yang sempurna sih, awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya baik. Kalau nggak tiga-tiganya, ya minimal kalau awalnya udah nggak baik, tengahnya nggak baik, ya semoga akhirnya kita berharap baik. Maka dari itu rajin-rajinlah atau selipkan doanya Rasulullah ini dalam doa-doa kita. Apa doanya? Wa min anna min du'aihi alaihi salatu wassalam, termasuk doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya sabital musbitin, wahai zat yang maha meneguhkan orang-orang yang diteguhkan hatinya.
Sabitni, teguhkanlah hatiku, bisabatika, dengan peneguhan darimu. Ya sabital wahdaniyah, wahai zat peneguh keesaan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk golongan orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Ya waliyal Islam, wahai zat yang menguasai Islam ini. Wa ahlihi, dan zat yang menguasai ahli Islam, pemeluk-pemeluk agama Islam. Makinni bil Islam, maka tetapkanlah aku dalam keislaman. Hatta alqaka, sampai aku berjumpa denganmu. Kalau ini kepanjangan, maka kita diajarkan yang lebih pendek lagi. Apa itu? Kalau bisa minimal tambahkan, kalau nggak bisa ditambahkan ya minimal ini. Ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinika. Nah, ini yang banyak dibaca oleh kalangan habaib yang ini. Yang ini pendek tapi artinya sama dengan yang tadi. Minta ditetapkan hati sampai wafat dalam keadaan membawa iman dan membawa Islam. Jadi wafat dalam keimanan dan keislaman. Husnul khotimah. Ya muqallibal qulubi wal absar, wahai zat yang membolak-balikan hati dan pandangan. Sabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinika, di atas ajaran agamamu. Lebih pendek nih. Ya muqallibal qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinik. Kita baca bareng-bareng. Ya muqallibal qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi. Ya muqallibal qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinik. Maka siapa orang yang sering membaca ini, maka Allah teguhkan hatinya dalam agama Allah dan wafat dalam agama Allah, membawa iman dan Islam. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak seyogianya seorang mukmin itu berangkat tidur di malam harinya, tidak seyogianya dia tidur sebelum dia melakukan beberapa hal. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin sebelum dia berangkat tidur, haruslah dia itu meminta ridho kepada orang-orang yang mungkin di hari itu dia zolimi. Artinya jangan sampai seorang mukmin itu tidur sementara dia masih membawa kezoliman pada orang lain. Nah, ini berat nih. Karena biasanya kita ini suka gengsi kalau mau minta maaf. Apalagi kalau kita punya pangkat yang kita zolimi bawahan kita. Wah, itu gengsi luar biasa itu. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita jangan sampai kita tidur sementara kita masih punya kezoliman dan masih ada orang yang tersakiti hatinya di malam itu karena keburukan kita? Khawatirnya begitu kita tidur Allah cabut nyawa kita. Maka berarti kita dicabut dalam keadaan menzolimi orang. Dalam keadaan ada orang yang tersakiti oleh kita. Dan ini bahaya ini. Sementara kita belum minta maaf sama dia tuh. Maka ini orang-orang yang kita zolimi ini, sementara kita belum minta maaf pada dia, nanti di hari kiamat kemudian dia akan meminta keadilan pada Allah. Begitu dia minta keadilan kepada Allah, maka kita dipanggil oleh Allah. Ini orang-orang yang telah hadir di sini semuanya antri meminta keadilanku atas kezaliman yang kau lakukan pada mereka. Lalu kemudian kata Allah, hari ini engkau tidak lagi bisa meminta maaf pada mereka. Maka kezaliman harus dibayar dengan keadilan. Lalu dengan apa aku membayarnya? Ya Rabb, engkau harus membayar mereka dengan pahala amal kebaikan. Maka diambillah pahala ini orang, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi.
diberikan kepada orang yang pernah disakiti, diberikan kepada orang yang pernah difitnah, diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki, diberikan kepada orang yang pernah diambil hartanya, diberikan kepada orang yang pernah dia bunuh karakternya atau dia tumpahkan darahnya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, kata Rasulullah. Sehingga jika memang pahala kebaikan dia telah habis, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum terbayarkan semua kezaliman pada hamba-hambanya Allah, inilah orang yang bangkrut sejati. Orang yang bangkrut nggak punya lagi pahala untuk membayar kezaliman. Sementara masih banyak orang yang belum terbayarkan, yang masih minta keadilan kepada Allah. Apa yang terus kemudian yang Allah lakukan? Kemudian diambillah itu dosa-dosa orang yang belum mendapatkan keadilan, diambil dosa-dosanya oleh Allah, ditumpahkan kepada orang ini. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dijebloskan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut nih. Kalau bangkrut di dunia masih bisa dicari harta. Tapi kalau udah bangkrut di akhirat, nggak punya pahala, terus mau nyari kemana pahala? Udah nggak boleh beribadah, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh ngapa-ngapain udah. Karena itu hari-hari pembalasan, bukan hari amal ibadah, perbaikan. Maka dari itu, janganlah kita tidur sebelum kita meminta maaf tuh, sama orang-orang yang mungkin di hari itu kita zalimi, kita sakiti, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan sampai seorang mukmin itu tidur. Sungguh tidak layak orang mukmin tidur dalam keadaan dia belum bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya. Khususnya dosa, kalau tadi dosa terhadap hamba-hamba Allah. Kalau yang kedua ini khususnya dosa yang kepada Allah langsung. Karena secara tidak sadar ataupun sadar, kita ini tiap hari ini banyak berbuat dosa. Baik yang kita sengaja ataupun yang nggak kita sengaja. Betapa banyak di antara kita, akibat dari jari jemari kita aja kita bisa berdosa. Kita nge-share hoax, kita nge-share caci maki, kita nge-share apapun itu. Jika itu nggak benar, menjadi fitnah, maka kita ikut andil dalam berdosa. Ataupun kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena lalai dengan ibadah-ibadah kita, lalai dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dosa karena kita banyak menyakiti hambanya Allah meskipun mungkin bukan manusia. Apa contohnya? Contohnya termasuk menyakiti hambanya Allah adalah mengadu hewan. Ngadu hewan. Zaman sekarang kan lagi musim tuh, ngadu cupang. Ada di sini yang hobi cupang. Ada ya, hati-hati itu. Karena sekarang cupang lagi naik daun nih. Ada yang cupang model namanya macam-macam namanya juga. Hati-hati tuh. Lagi naik kertasnya naik. Hati-hati tuh, jangan diadu tuh cupang tuh. Dosa itu menzolimi hambanya Allah meskipun bukan manusia. Atau ikan diadu-adu. Kali-kali ikan cupang dipepes kayak gitu. Kali-kali kita makan pepes cupang gitu. Yang mahal. Cupang crispy. Ini diadu, itu merupakan kezoliman dan menzolimi hambanya Allah. Secara kita sadar atau enggak sadar, kita telah menzolimi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati, kasihi, sayangi hamba-hambanya Allah yang ada di muka bumi. Hambanya Allah kan bukan manusia doang. Makhluknya Allah bukan hanya manusia. Maka sayangi semuanya. Tumbuhan kita sayangi, hewan-hewan kita sayangi, bahkan mungkin benda-benda mati pun kita sayangi. Karena sesungguhnya kita menyebutnya saja benda mati, padahal mereka itu enggak ada yang mati. Karena mereka itu semuanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya hidup bertasbih kepada Allah. Cuman kita enggak ngelihat saja, enggak sadar dan enggak mendengarkannya. Maka dari itu sayangi semuanya makhluk Allah, maka yarhamukum man fis sama, maka engkau akan dikasihi, disayangi oleh hamba-hamba Allah yang ada di langit. Para malaikat, arwahnya para nabi dan lain sebagainya yang kita tidak mengetahuinya. Hati-hati itu.
Dan termasuk lagi yang termasuk juga menzolimi makhluknya Allah adalah mempermainkan burung dara. Nah, ini burung dara tuh, hati-hati tuh. Di Citra ada tuh anunya, di situ tuh. Burung dara itu. Rasulullah sampai-sampai mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man la'iba bil hamamah ghallabah lam yamut qabla ayyudhiqallahu alamal faqri." Siapa orang yang mempermainkan burung dara, dibolak-balikin, bolak-balik. Kan kayak begitu tuh. Dilepas di Jonggol bisa balik. Dilepas lagi yang jauhan besoknya ke Cilengsi. Cilengsi bisa balik, dilepas lagi ke Cibubur. Padahal burung udah ngelepasnya tengah hari bolong lagi. Jam 2, jam 1. Kan burung kepanasan. Dilepas, dia terbang tinggi-tinggi. Dia nyari ke Citra Indah. Malahan gentengnya sama semua nyari. Di blok mana dia nyari? Bingung juga itu burung. Kita aja kalau belum pernah ke Citra Indah bingung nyari alamat. Apalagi burung. Maka dia tersakiti itu. Udah panas, tersakiti. Yang lebih parah lagi, dia lagi bercinta sama istrinya. Lagi ngeremin calon anaknya. Dipisahin itu. Blorok dipisahin sama Megan. Blorok yang jantannya Megan. Yang betinanya dipisahin siang-siang tengah hari bolong. Panas-panas suruh nyari rumahnya sendiri. Ya Allah. Ini kan menzolimi makhluknya Allah. Kalau zaman dulu orang yang namanya main burung dara bukan buat gituan, buat nyanterin surat, buat memata-matai perang, buat kirim surat dari satu kota menuju kota lainnya. Itu emang gunanya burung dara itu. Itulah mengapa sebabnya lambang kantor pos kita itu juga burung merpati, burung dara. Itu fungsinya. Tapi sekarang cuma dibuat main-mainan doang. Hati-hati kata Rasulullah, siapa orang yang mempermainkan burung dara, qallaba, bolak-balik, lam yamut, maka dia tidak akan mati qabla ayyudhiqallahu, sebelum Allah merasakan, memberikan rasa pedihnya kefakiran hidup pada dirinya. Artinya akan belangsak tuh orang. Akan merasakan belangsaknya hidup akibat dia suka membuat belangsak itu makhluknya Allah yang bernama burung dara. Nah itu juga kesalahan tuh, dosa. Saudi larang. Ya? Saudi dilarang ya? Saya ke Aisyah. Burung-burung dara. Burung-burung dara. Oh iya, yang diharam sana. Ya, haram. Iya betul. Diganggu, waduh. Yang diharam sana. Hukum itu. Kalau di tanah haram apalagi? Jangankan kita kita zolimi saja haram itu. Apalagi kita ambil, apalagi kita potong. Karena yang diharam burung-burung merpati yang di tanah haram itu ada yang bilang riwayatnya itu adalah burung-burung yang dulu pernah menyelamatkan, ikut andil menyelamatkan Rasulullah saat Rasulullah itu menyelinap ngumpet di gua Sur. Ada laba-laba dan di sini sampingnya itu ada burung dara yang sedang mengerang. Nah, yang sekarang ada di Masjidil Haram tuh ada yang mengatakan itu turunan-turunannya burung dara itu. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, sudah seyogianya kita seorang mukmin itu memiliki rasa sifat kasih dan sayang. Maka jangan zalimi makhluk-makhluknya Allah jika kita ingin dikasihi dan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ketiga, yang selanjutnya, seorang mukmin itu tidak layak dia itu tidur sementara dia belum nulis wasiat. Artinya masing-masing kita harus punya wasiat, catatan. Catatan tentang apa aja yang penting-penting. Maksudnya misalnya contohnya catatan bahwa ayah punya hutang pada si fulan, pada si fulan. Kalau ayah sudah meninggal, tolong lunasi dulu nih. Harta warisan ayah jangan dulu dibagi sebelum dilunasi hutang-hutang. Atau orang pernah hutang ke ayah, ini, si ini. Tolong beresin itu hutangnya. Jadi biar anak turun kita itu tahu. Sepeninggal kita, dia tahu kita punya pesan apa. Kalau kita memang punya hutang, agar bisa dilunasi oleh anak-anak kita. Catatannya jelas.
Karena hati-hati jangan sampai kita meninggal sementara kita masih punya hutang. Sebab berat tanggungannya di akhirat, sampai-sampai Rasulullah sendiri mengatakan andai ada seorang laki-laki yang wafat di medan perang sabilillah syahid, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, lalu dia berperang lagi syahid lagi sampai 2 kali mati syahid, belum bisa masuk ke dalam surga qabla ayyuqda ma alaihi minad dain, sebelum terlunaskan itu hutang-hutangnya. Allah. Nauzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita dalam membayar hutang-hutang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah beberapa hal yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jangan sampai kita itu tidur, sebab tidur itu saudaranya kematian. Bisa saja kita mati dalam keadaan tidur itu. Sebelum itu terjadi, maka lakukanlah hal-hal itu tadi. Taubat kepada Allah, minta maaf kepada hamba-hambanya Allah, dan kemudian tulis wasiat-wasiat kita untuk anak turun kita. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.